Hai, kali ini aku akan membahas mengenai 7 suku kanibal yang ada di dunia. Nah, yang pertama ada suku Kuroe di Papua Nugini. Nah, suku ini percaya bahwa anggota suku yang meninggal merupakan orang-orang yang dibunuh oleh sosok penyihir, dan memakan jasad korban orang yang meninggal tersebut merupakan cara suku ini untuk balas dendam terhadap Kakua. Nah, suku ini percaya Kakua itu merupakan sosok iblis yang membunuh atau mengambil jiwa orang-orang meninggal tersebut. Nah, jika seseorang jatuh dari pohon atau kecelakaan atau meninggal karena pertempuran, alasan kematiannya tuh, alasan meninggalnya tuh sangat jelas bagi suku ini. Tapi jika seseorang itu sakit, suku ini percaya hal tersebut disebabkan karena Kakua. Nah, tak hanya memakan daging manusia, suku ini juga percaya orang-orang berkulit putih sebagai mayat yang bergerak. Jadi mereka percaya bahwa orang-orang berkulit putih adalah orang-orang yang dirasuki oleh setan. Selanjutnya ada sekte Agori di India. Nah, Agori ini merupakan sebuah sekte biarawan di India. Sekte ini melakukan ritual kanibalisme untuk mencapai pencerahan spiritual. Nah, sekte Agori ini memakan mayat manusia dalam berbagai kondisi baik segar, busuk, terbakar, ataupun mentah. Sekte ini juga meyakini bahwa mereka dapat mencapai puncak kekuatan atau penyatuan spiritual antara jiwa dengan alam dengan membenamkan diri dalam hal-hal yang dianggap tabu bagi masyarakat banyak gitu. Nah, di antaranya mengunyah kepala hewan hidup, bermeditasi di atas mayat, dan memakan daging manusia termasuk dalam kegiatan ritual mereka. Nah, tak hanya untuk dimakan, abu hasil mayat kremasi juga kerap mereka gunakan sebagai aksesoris. Salah satunya adalah dengan menaburkannya di seluruh tubuh gitu. Mungkin bisa ditaburkan gitu. Gitu. Selanjutnya ada suku Yanomami di Brasil. Yanomami di Brasil. Nah, sebuah suku di pedalaman hutan Amazon Brasil, yaitu bernama suku Yanomami, menjadikan kanibalisme sebagai cara mengungkapkan kasih sayang kepada keluarga. Nah, suku yang diduga bermigrasi dari selatan Bering pada 1500 tahun yang lalu, itu memakan jasad orang yang mereka cintai sebagai wujud penghiburan, memuliakan orang yang meninggal, dan memberikan kasih sayang. Nah, abu dari jasad orang yang mereka kasihi akan dimasak menjadi sebuah sup bersama dengan pisang yang telah difermentasikan dan dimakan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Bisa kalian bayangin abu orang meninggal kalian masak jadi sup dengan pisang yang sudah difermentasi terus kalian makan. Bayangin aja dulu. Nah, memakan abu jasad ini diyakini suku Yanomami ini percaya bahwa memakan abu jasad ini dapat membantu orang yang mereka kasihi untuk memasuki surga dan bereinkarnasi. Nah, itu merupakan kepercayaan dari suku Yanomami. Oke, selanjutnya ada masyarakat Cina kuno di Cina. Sebuah tradisi Cina kuno mempraktikkan kanibalisme sebagai solusi untuk menghilangkan kerutan pada wajah dan membuat orang yang mengkonsumsinya terlihat lebih muda. Aduh, gila. Oke, lanjut. Selanjutnya ada masyarakat Cina kuno di Cina. Nah, sebuah tradisi Cina kuno mempraktikkan kanibalisme sebagai solusi untuk menghilangkan kerutan pada wajah dan membuat seseorang yang mengkonsumsinya terlihat lebih muda. Oke. Nah, caranya dengan memakan janin yang digugurkan atau mengkonsumsi obat-obat berisi bubuk janin yang diklaim sebagai suplemen kesehatan. Nah, masyarakat Cina kuno menganggap bayi yang diaborsi dan plasenta sebagai bagian dari daging sang ibu yang masih murni. Janin tersebut juga dianggap belum memiliki kepribadian. Tuh.
Jadi dia makan daging. Oke. Jenis tersebut juga dianggap belum memiliki kepribadian sendiri. Nah, para ibu zaman Cina kuno percaya bahwa dengan mengkonsumsi janin yang telah diaborsi bukan hanya dapat menghilangkan kerutan, tapi juga bisa menciptakan bayi baru yang lebih sehat. Jadi mereka memakan bayi-bayi yang diaborsi, itu mereka percaya, masyarakat Cina kuno ini percaya bahwa itu dapat menghilangkan kerutan pada wajah dan membuat orang yang mengkonsumsinya terlihat lebih muda. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada suku Amahuacha di Peru. Amahuacha di Peru. Aku nggak tahu cara bacanya, tapi aku bacanya Amahuacha. Nah, suku ini tinggal di perbatasan Peru, meyakini bahwa orang yang telah meninggal mesti dikonsumsi. Nah, tradisi ini dianggap mampu membuat roh orang yang mereka cintai itu tetap merasa hangat daripada harus membiarkan terkubur dalam tanah yang dingin. Jadi mereka mengkonsumsi mayat orang yang sudah meninggal itu agar orang yang mereka cintai itu tetap merasa hangat daripada dikubur itu sendirian dan merasa dingin. Nah, kisah kanibalisme suku Amahuacha ditemukan dari sebuah catatan milik seorang misionaris yang hendak mengabarkan Injil. Nah, misionaris itu menuliskan bahwa suku Nah, misionaris itu menuliskan bahwa suku Amahuacha akan memakamkan jasad keluarga atau kerabat mereka selama sebulan hingga membusuk. Jasad yang telah membusuk akan dimasak dalam sebuah panci besar hingga menjadi abu. Nah, abu itu kemudian ditumpuk halus dan dicampurkan ke dalam tong besar yang terbuat dari pohon yang berlubang. Nah, terakhir semua orang akan meminumnya bersama-sama. Jadi dia dikubur selama 1 bulan, habis itu sudah membusuk, dimasak gitu sampai dia terus ditumbuk. Setelah ditumbuk, dimasuk dalam ton yang udah diisi lubang, terus diminum. Gimana sih rasanya? Gimana rasanya mereka daging manusia? Gak sih, daging itu udah jadi abu, mungkin rasanya seperti abu ya, abu isi air gitu kan. Pernah gak minum? Kayak gitu sih rasanya. Kurang tahu sih karena aku tidak pernah mencoba dan tidak ingin. Selanjutnya ada suku Macan Tutul di Afrika Barat. Nah, suku ini mereka itu menyamar sebagai macan tutul dan menyerang pengunjung yang tidak curiga dengan pisau dan pedang buatan sendiri. Nah, pisau dan pedang itu terbuat dari cakar dan gigi macan tutul. Langsung seram. Nah, dengan pisau itulah suku ini mengiris dan mengunyah korbannya. Suku ini percaya bahwa kanibalisme dapat memperkuat suku mereka. Dan yang terakhir ada suku Aztec di Meksiko. Nah, menurut sejarah suku Aztec kenapa sih cuaca hari ini tuh dingin banget? Oke. Selanjutnya ada suku Aztec di Meksiko. Nah, menurut sejarah, suku Aztec terkenal karena melakukan ritual pengorbanan manusia, tetapi ada juga bukti bahwa mereka mempraktikkan ritual kanibalisme. Nah, para bangsawan dan anggota masyarakat terkemuka lainnya kemungkinan besar disajikan dengan tubuh mayat yang dikorbankan. Namun menurut beberapa akademisi, kanibalisme di antara suku Aztec lebih meluas di tengah kelaparan. Kanibalisme menurut gagasan lain adalah cara mereka berkomunikasi dengan para dewa. Oke, berarti dia memakan para bangsawan dan anggota masyarakat terkemuka lainnya kemungkinan bisa disajikan. Oke, jadi ketika ada para bangsawan dan masyarakat besar gitu, itu mereka makan daging manusia secara bersama-sama. Oke. Sekian itu adalah penjelasan tentang 7 suku kanibal yang ada di dunia. Aku tidak tahu apakah itu masih berlaku hingga sekarang atau sudah tidak. Tapi kemungkinan ada beberapa suku-suku itu yang masih melakukan ritual kanibalisme ini. Ritual ya?
melakukan kegiatan kanibalisme ini. Mungkin ini bisa dilihat. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih.